hampir bertahan ketika Bai Xiaochun menebang yang terakhir dari 4 pembudidaya yayasan pendirian yang baru saja menyergapnya. Tangisan aneh muncul dari pengadilan Sungai Sky yang jauh. Hehehe, hehehe. Semua orang yang mendengar tawa yang aneh dan menggema itu merasakan hawa dingin yang menyebar di seluruh tubuh mereka, hampir seolah-olah mereka membeku. Saat tawa terdengar, seberkas cahaya naik dari dalam Sky River Court, yang berhenti di udara. Paling baru ada boneka kain. Tingginya hanya sekitar 1 meter, dan mengenakan pakaian compang camping yang penuh lubang. Itu hanya memiliki beberapa jumbai rambut di kepalanya, dan senyum aneh di wajahnya. Itu tampak seperti sesuatu yang benar-benar biasa, jenis mainan yang dimiliki setiap anak. Tapi ketika melayang di sana itu memancarkan aura yang menakutkan, dan tertawa terbahak-bahak. Bersinar dengan cahaya merah, tampak seperti haus darah. Hampir segera setelah muncul, ia berkedip, menghilang, muncul kembali di depan salah satu pembudidaya sekte penangkal sungai. Mata pembudidaya itu melebar, dan kemudian meledak, mengirim darah menyembur ke segala arah, disertai dengan tawa gila. Semua orang yang melihat adegan itu keluar tersentak. Adapun Bai Xiaochun, kepalanya kesemutan sehingga rasanya seperti itu mungkin meledak. Apakah itu cadangan daya dari Sky River Court yang berharga? Pada saat yang sama, Gongsun Wanner berada di lokasi lain di hutan, membocorkan boneka itu dengan cemoohan yang berkedip-kedip di matanya. Saat itulah, tiba-tiba, seberkas cahaya yang terlihat di udara, melaju cepat ke arah yang dituju. Dalam berkas cahaya itu adalah kekuatan cadangan divisi aliran darah orang-orangan sawah. Itu juga dikenakan dengan senyum yang aneh, dan memegang sepetak kulit di tangan. Saat ia terbang, ia melemparkan sepetak kulit seolah itu adalah pakaian, dan kemudian melesat ke arah boneka itu. Gemuruh yang mengejutkan bergema ketika kedua makhluk aneh itu saling menabrak dan mulai berkelahi. Tawa aneh yang terdengar aneh sampai ekstrim. Banyak pembudidaya sekte penangkal sungai menghembuskan nafas lega. Namun, Bai Xiaochun, bersama para ahli Gold Core dan beberapa penggarap yayasan pendiri yang cepat, semua memiliki wajah cemas di wajah mereka. Jika boneka itu adalah kekuatan cadangan Sky River Court, maka bagus. Tapi bagaimana jika itu bukan cadangan, melainkan harta berharga rendah? Jika harta berharganya lebih rendah daripada membutuhkan kekuatan cadangan divisi aliran darah untuk ditangani, lalu seperti apa kekuatan sejati mereka? Berdasarkan apa yang bisa dilihat Bai Xiaochun, boneka itu tidak benar-benar tampak seperti kekuatan cadangan. Jika di Reski Banyan dianggap sebagai kekuatan cadangan, maka Bai Xiaochun bahkan tidak bisa membayangkan jenis kekuatan cadangan apa yang mungkin dimiliki oleh pengadilan Sungai Sky. Ketika kejutan mencengkeram bahkan hati, jeritan menusuk di udara, dan sesuatu yang lain terbang keluar dari kantor pusat Sky River Court. Itu adalah kafan, lengkap dengan noda darah coklat dan aura menakutkan, tak terlukiskan. Jelas kafan ini memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan boneka kain. Saat itu skream di udara, aliran asap tiba-tiba naik dari bawah. Cahaya mengalir keluar dari secepatnya, yang terbentuk menjadi seorang Taois setengah baya. Sang Taois segera melangkah maju untuk mencegat kafan itu. Proyeksi itu adalah kekuatan cadangan dari divisi Strea mendalam. Tanah dipenuhi dengan gemuruh pertempuran, yang menyebabkan Bai Xiaochun mulai terengah-engah. Dia merasa apapun kecuali aman saat ini, jadi dia dengan cepat menghasilkan beberapa jimat lagi. Setelah mengumpulkan 4 kantong memegang dari musuh-musuhnya, ia dengan hati-hati berjalan ke depan melintasi medan. Melakukan yang terbaik untuk menghindari pengungkapan pertempuran di udara di atas, fokus pada sekelilingnya, mencoba bergerak secepat mungkin. Pada satu titik, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya, dia memanggil kuali valet, yang kemudian menabrak tanah. Kawah besar terbuka. Mendengus dingin, Bai Xiaochun membuka mata ketiga, dan segera melihat sesuatu berdiri di samping kuali yang hanya terlihat karena kekuatan mata Dharma Heavenspan. Tidak bahkan untuk sewaktu-waktu, dia menghambur ke depan, mengepalkan tangan dan melepaskan serangan kepalan tangan yang didukung oleh kekuatan tubuh asuranya. Sosok di depan tampak terkejut, dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Namun, kekuatan pukulan itu menghantamnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sosok itu membeku menjadi seorang pria parubaya, yang membocorkan Bai Xiaochun dengan kaget.
Kamu bisa melihatku. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membalik-balik untuk menembak diri. Namun, sepasang sayap tumbuh di belakang Bai Xiaochun, dan satu sayap mengirimnya melaju ke depan. Kaki kanannya berputar di udara dengan tendangan yang kuat dan menggesek. Kultivator mencoba membela diri, bahkan mengeluarkan banyak koleksi item pertahanan-pertahanan. Namun, ledakan itu terdengar saat benda-benda ajaib berhasil oleh tendangan Bai Xiaochun. Tendangan itu kemudian menabrak pembudidaya, menghancurkan kehidupan darinya secara instan. Bai Xiaochun tidak berhenti bergerak. Meraih tas pegang musuh, ia melanjutkan perjalanan, menjaga mata Dharma terbuka. Setiap musuh yang telah membuktikan diri benar-benar tidak mampu membuat diri sendiri. Segera, Bai Xiaochun mengubahnya, mengambil keuntungan dari pandangannya untuk membantu sesama sekte yang bermasalah. Dia melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Beberapa adalah pembudidaya pengadilan Sungai Sky, yang lain milik anggota sekte penangkal sungai. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dikenalnya, yang menyebabkan dia tenggelam lebih jauh ke dalam keheningan. Dia tidak yakin bagaimana mengekspresikan emosi yang dia rasakan, tapi dia yakin akan satu hal, aura pembunuhnya semakin kuat saat ini. Jadi, ini yang dibawa kultivasi. Gumamnya. Dia memahami kebenaran masalah. Dia telah mencapai pemahaman itu sejak lama, berdasarkan pada apa yang telah dia alami dengan klan Luo Chen, di jurang pedang jurang, dan bertarung di luar kota sekte arus besar. Namun, setiap kali dia menghadapi kenyataan, itu mengisinya dengan emosi yang kompleks. Bahkan ketika dia tenggelam lebih jauh ke dalam keheningan, dia tiba-tiba mendengar suara jeritan di jarak. Itu adalah kegelisahan, dan begitulah, jantungnya bergetar merasakan sakit. Meskipun orang lain mungkin tidak peka terhadap tangisan itu, bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti guntur di benaknya. Dia mengenali panggilan itu. Seekor Phoenix. Bai Xiaochun memutuskan, menuju secepat mungkin ke arah tangisan cemas. Ketika dia mendekati, dia melihat Phoenix yang sama yang telah mengkonsumsi pil afrodisiaknya bertahun-tahun yang lalu. Benar-benar marah. Meskipun terluka dan basah oleh darah, ia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyerang seorang wanita muda berjubah hitam dari pengadilan Sky River. Wajah wanita muda itu suram, dan ada bekas luka panjang dan jelek yang merusak kecantikannya. Matanya berkilauan dengan cahaya yang mematikan, dan dia memancarkan sensasi bahaya yang intens. Di tangan ada kepala terpenggal dari seorang lelaki tua, yang di matanya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang telah menimpanya pada saat-saat sebelum kematian. Di tanah di kaki wanita muda itu ada tubuh tanpa kepala, mengenakan jubah dari divisi Stream Roh, darah menggenang di sekitarnya. Gitu Bai Xiaochun melihat kepala, matanya melebar, dan dia mulai gemetar. Tetua Zhou. Kepala yang terputus itu tidak lain adalah Tetua Zhou Stream dari Spirit Stream Division dari Fragrant Cloud Peak, yang telah mengambil alih sebagai penguasa puncak dari Li Qinghou. Bai Xiaochun terlihat gemetaran, melihat bergetar, pikirannya dipenuhi dengan adegan-adegan yang terhitung dari masa lalu. Dia mendasari kembali di oven ketika dia dan Big Fatty Zhang telah mencuri materi berharga yang telah dimiliki untuk Tetua Zhou. Dia mendasari kembali ketika burung Phoenix ini telah menuntun Zhou ke paviliun pembuatan obat untuk menuduhnya. Dia mendukung lolongan Tetua Zhou yang melolong ketika menembak dari Fragrant Cloud Peak untuk mengejar Bai Xiaochun, dan bagaimana dia berteriak dengan sepanjang waktu. Kembali di babak kualifikasi sebelum pertempuran terpilih di tepi utara dan selatan, ia berniat untuk masuk terakhir. Namun, itu adalah provokasi Tetua Zhou yang menyebabkan dia membawa diri dan mengambil tempat pertama. Kenangan memenuhi benaknya, dan kemudian hancur dalam ledakan pemikiran yang tak terlukiskan. Kesedihan itu memenuhi hati, sampai siap meledak seperti kilat dari surga. Memelototi wanita muda itu, perlahan-lahan mengepal. Ketika Phoenix melihat Bai Xiaochun, berteriak dan kemudian mulai terbang ke arahnya. Saat itulah wanita muda itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke Phoenix. Aliran cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi mulut besar yang melesat ke arah Phoenix untuk mengkonsumsinya. Apakah kamu ingin mati? Bai Xiaochun meraung. Dia maju selangkah, dan urat nadinya mulai berdenyut. Satu langkah lagi, dan melewati Phoenix, tempat dia melepaskan serangan kepalan ke mulut hitam besar itu. Sebuah ledakan saat mulut hitam itu runtuh, mengirimkan kabut hitam mengalir ke segala arah.
Namun, kabut tidak menghilang. Dalam mata, itu berubah menjadi bentuk wanita muda. Versi liburnya di jarak tidak lebih dari bayangan. Tubuh sejatinya sekarang tepat di depan Bai Xiaochun, mencibir dengan jijik saat dia menusukkan jari telunjuknya ke dahinya. Karena dekat dia, menghindari gerakan itu suatu pilihan. Namun, Bai Xiaochun bahkan belum mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti itu. Teknik Forever Live Forever-nya yang meledak dengan kekuatan, dan tubuh asuranya dimanifestasikan di belakangnya. Alih-alih mundur, dia malah memukulnya. Wajah wanita muda itu jatuh. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang gitu kejam. Sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya menghantam jarinya, suara merebut kembali solusi. Wanita muda itu segera melesat ke belakang, jarinya menghancurkan dan menatap langsung ke arah yang sangat serius. "Aku tidak punya waktu untuk kusutan kamu," katanya dengan serak berbalik untuk pergi. "Ya, baik-baik saja, kamu adalah apa yang aku rasa ingin lakukan." Meskipun dahi Bai Xiaochun terluka, dia sepertinya tidak memperhatikan. Tangan kanannya melambai dengan gerakan mantra, dan kemudian dia mendorong tangan-tangannya. Dunia penghancuran darah. Ki darah yang tak terbatas keluar dari dirinya, membentuk tanda penyegelan yang kemudian mengambil bentuk seluruh dunia yang menahan jalan mundur wanita itu. "Ingin mati," kata wanita muda itu dengan tawa marah, niat membunuh di mata meledak dengan intensitas tinggi. Dasar kultivasinya berada di lingkaran besar Yayasan Foundation, dan dia adalah pembunuh yang sangat mahir. Bahkan, dia telah membunuh beberapa pembudidaya lain di lingkaran besar. Kalau bukan karena fakta bahwa dia sedang menjalankan misi khusus yang mendesak, dan Bai Xiaochun dengan jelas tidak biasa, dia tidak akan pernah dilaporkan gitu saja. Namun, ini dia, menghadap seolah-olah dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ekspresi Bai Xiaochun tenang, tapi matanya merah, dan dia dikelilingi oleh aura pembunuh yang kuat yang menyebabkan dunia pemusnahan darah beriak dan mendistorsi. Tanpa ragu sedikit pun, dia menguasai jarinya ke arah mayat tetua Zhou. Semua darah tetua Zhou mulai bergabung bersama dan melayang ke udara, di mana itu berubah menjadi pedang berwarna darah. Menatap wanita itu, dia berkata, "Jangan cemas. Hanya perlu beberapa saat melihat untuk menebasmu dengan pedang ini." Petik 2. Sebagai tanggapan, tawa wanita itu semakin keras. Namun, untuk beberapa alasan, mungkin karena ekspresi wajah Bai Xiaochun, dia merasa tidak nyaman tumbuh di dirinya. "Karena kamu memiliki keinginan mati," katanya, "kurasa aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Mata berkedip dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Latar belakang, kabur, dan 9 aliran kabut hitam meletus, yang mulai melahap energi spiritual di daerah tersebut. Dalam mata, 9 aliran kabut telah menjadi 9 ombak besar, berlari menuju Bai Xiaochun dari 9 arah yang berbeda. Jika 9 ombak itu bertemu satu sama lain, mereka akan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, wanita muda itu menyerang dengan presisi dan kecepatan bedah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari sepotong batu, 9 gelombang tidak terkunci pada Bai Xiaochun dan mendekat dengan cepat. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan cahaya dingin, dan jantungnya terbakar dengan rasa sakit yang masih ada. Kematian tetua Zhou, dan burung phoenix, memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang perang, dan tentang kultivasi. Dalam kepahitan yang terlihat di matanya, niat membunuh muncul. Alih-alih mundur dari ombak, ia mengangkat tangan kanannya dan melakukannya di atas. Sebagai tanggapan, gelombang valet Qi meledak, mendesing di udara untuk membentuk kuali valet besar, selebar 300 meter yang menetap di sekelilingnya secara protektif. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar ketika 9 ombak menghantam kuali besar. Kuali mulai bergetar. Kekuatan setiap gelombang berturut-turut lebih besar dari gelombang sebelumnya, dan dari tampilan benda-benda kuali hampir runtuh. "Mati," kata wanita muda itu, berdiri agak jauh di udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan menusuk dengan jari telunjuknya. Sebagai 9 ombak berputar dan berubah menjadi daun hitam yang tak terhitung jumlahnya. Daun mulai berputar di sekitar kuali besar, memancarkan aura tajam yang menebasnya seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya.
Gemuruh berma, dan kuali bergetar lebih keras dari sebelumnya. Akhirnya, pemotongan menyebabkan kuali pecah, memungkinkan daun untuk menuju ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menyaksikan semua ini terjadi tanpa berkomentar. Teknik magister itu aneh, dan dia jelas tidak asing dengan pertempuran magister. Namun, dia tidak peduli tentang semua itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memegang tasnya dan menghasilkan payung hitam. Itu tak lain adalah parasol abadi. Tanpa ragu, dia mengangkatnya dan membukanya. Dasar budidayanya meledak dengan kekuatan 9 lautan spiritual yang mengkristal. Aliran surga Dao Aura juga berputar-putar, sepertinya terhubungnya ke surga dan bumi. Riak aneh bahkan muncul di langit di atas medan perang. Payung hitam besar hampir tampak seperti malam itu sendiri karena menutupi Bai Xiaochun. Pada saat yang sama ia menuangkan kekuatan basis budidayanya ke dalamnya, menyebabkan cahaya hitam menyebar. Cahaya itu adalah malam hitam. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang mencengangkan meletuskan, menyebabkan wajah wanita muda itu berkedip-kedip. Kemudian berteriak dengan ketakutan ketika tubuhnya mulai bergetar dan kemudian lari dengan cepat. Aliran kabut putih mulai mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut, yang kemudian terhisap tanpa henti ke arah payung hitam. Aliran kabut itu adalah kehidupan hidupnya. Benda apa itu? Pekiknya bergetar keras. Dia mencoba mundur, tapi sepertinya terkunci di udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa mencegah hidupnya mengalir keluar darinya. Bahkan ketika melontarkan mulai memutih, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, melepaskan ledakan kekuatan diri. Mata kanannya meledak mengirim darah menyembur ke segala arah. Namun, kekuatan melepaskannya dari gaya gravitasi, mendorongnya mundur beberapa meter. Di sana, dia batuk lebih banyak darah, lalu bocorkan Bai Xiaochun dengan kebencian berbisa dan, pada saat yang sama, ketakutan. Tentu saja, sebagian besar terornya adalah karena parasol abadi. Hampir segera, tubuhnya mulai berubah saat ia bersiap untuk menghilang ke udara dan begitulah diri. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah untuk membeli diri dari dunia pemusnahan darah dan kemudian meninggalkan tempat ini. Tanpa ragu-ragu, Bai Xiaochun mengantisipasi Eternal Parasol dan menembaknya dengan kecepatan tinggi. Dalam hati, dia mengeluhkan fakta bahwa tipuannya tidak dimainkan seperti yang dia inginkan. Dia sengaja memprovokasi dia untuk menyerang dengan harapan bahwa dia bisa menggunakan Eternal Parasol untuk membuat hidup lebih hidup. Namun, wanita muda ini adalah terpilih dari Sky River Court di puncak tahap-tahap Gold Court. Tidak hanya dia lebih dari seorang pembudidaya biasa, tapi dasar budidaya Bai Xiaochun saat ini sulit baginya untuk mengendalikan payung. Karena itu, dia berhasil memancing diri. Bahkan ketika dia memakainya dengan kecepatan kilat, dia mulai memudar, sampai hanya riak yang terlihat di tempat dia baru saja. "Kamu tidak akan pergi," katanya. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang intens yang bahkan tidak disadari ada di sana. Rasa dingin seperti musim dingin. Saat rasa dingin menyebar, ia membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Segera setelah melihat sekeliling dengan mata ketiganya, dia tanpa ragu mengepalkan tinjunya dan melepaskan serangan kepalan tangan langsung ke sebelah kirinya. Ledakan terdengar, dan udara terdistorsi. Wanita muda itu tiba-tiba terlihat, darah keluar dari mulutnya, ekspresi keraguan dan teror di wajahnya. "Bagaimana dia menemukanku?" Jantung wanita muda itu mulai berdebar. Dia telah terluka lagi, dan sekarang tidak mampu menyelamatkan diri. Sialan, bagaimana mungkin sekte penangkal sungai memiliki pembudidaya seperti ini? Dasar kultivasinya tidak lemah, juga tubuh kedagingannya. Teknik sihirnya aneh, dan dia jelas memiliki banyak pengalaman berkelahi. Dia benar-benar berhasil menjebakku. Karena teknik aneh Bai Xiaochun, dia tidak mampu melaporkan diri dari dunia penghancuran darah. Tiba-tiba, mata kirinya ditembak dengan darah ketika dia menyadari bahwa alih-alih mengalihkan diri, dia harus mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan sampai mati. Roh langit darah pembalikan. Pekiknya adalah, semua darah di tubuhnya mulai terbalik menyebabkan energi yang kuat muncul dari dalam dirinya. Pada saat yang sama aura tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang mulai menyebar. Dari jarak, dia tampak dikelilingi oleh cahaya, berwarna zamrud. Banyak jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh di sekitarnya, hampir seolah-olah menjadi satu dengan hutan di sekitarnya.
Kemudian tanaman mulai berputar dan mendistorsi saat mereka melesat di udara menuju Bai Xiaochun. Seolah-olah Bai Xiaochun tidak hanya berkelahi dengan wanita muda ini, tapi semua tanaman di hutan di sekitarnya. "Mari kita lihat bagaimana kamu grip ini," katanya. Niat membunuhnya melonjak. Daun, tanaman merambat, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya menjadi prahara dengan diameter ratusan meter. Ketika mereka tersapu, dunia pemusnahan darah mulai mengeluarkan suara berderit saat itu terhuyung di ambang kehancuran. Para pembudidaya di kedua sisi konflik di daerah itu semua memperhatikan, dan terkejut. "Aku akan menunjukkan bagaimana tepatnya aku menanganinya." Bai Xiaochun menjawab, ekspresinya semakin membeku dari sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menarik tangan dengan kedua dan melakukan gerakan mantra. Saat badai mendekat, dia menyapu dengan keras di udara, secara bersamaan mengucapkan 3 kata. "Tanaman ajaib, arsenal, BZZZZZ." Rambutnya mencambuk saat energinya melonjak, dan ia memanfaatkan basis kultivasi lingkaran besarnya, aura surga daunnya, dan keterampilannya dalam dao obat-obatan, untuk menggunakan sihir yang diberikan oleh Li Qingou kepadanya, sihir tanam arsenal. Suara mendengung mengatasi udara ketika tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya tiba-tiba berhenti di tempat dan mulai bergetar. Hampir seperti olah dua kekuatan akan berjuang melawannya dalam badai, bersaing untuk mengendalikan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tidak mungkin. Wanita muda itu megap-megap, wajahnya jatuh.